Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan terkait modul praktikum akuntansi terpadu kami tentang pengaplikasian Zahir pada UMKM yang kami tuju, yaitu UMKM Bling Motor Wash. Di sini perkenalkan anggota kami terlebih dahulu, ada Natali Soeharto, MPM 87, saya sendiri Rahmadina Vanessa Fitri, MPM 179, Firlianda Arvistia, MPM 190, dan Fatimah Zahro, MPM 250. Di sini dosen pengampu kami ada Ibu Selma Putri Safira. Baiklah, selanjutnya di sini ada ketuanya, saya sendiri Rahmadina. Di sini judul modulnya adalah pelaksanaan penerapan Zahir pada UMKM Bling Motor Wash. Selanjutnya langsung masuk terkait modul pelaksanaan penerapan Zahir pada UMKM Bling Motor Wash. Di sini bisa dilihat kalau ada latar belakang, dan di sini ada profil mitra yang dimana nama usahanya itu adalah Bling Motor Wash yang beralamatkan di Jalan Rungkut Asri Timur XIX nomor M16 RKV Medoan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dan nama pemiliknya Ibu Mulyani dengan kontak Bu Mulyani bisa dilihat sebagai berikut, dan layanan usahanya sendiri atau karyawannya yang dimana jenis usahanya adalah jasa cuci motor, termasuk perusahaan jasa yang dimana tahun berdirinya itu pada tahun 2023. Nah, bentuk usahanya sendiri itu UMKM. Nah, jumlah karyawannya itu ada 3 pria dan 1 wanita. Nah, visi dan misi usahanya, yang pertama itu visinya menjadi usaha jasa cuci motor yang memberikan nilai tambah dalam kualitas layanan, harga terjangkau, dan layanan profesional agar mampu bersaing di industri jasa motor. Nah, misinya yaitu memberikan pelayanan cuci motor yang bersih, rapi, berkualitas, memberikan tarif pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan profesional, memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, dan menjadikan usaha yang terpercaya, dikenal, dan mampu bersaing dalam industri jasa cuci motor. Lalu lanjut ke bagian transaksi keuangan mitra, yang dimana di sini adalah pembuatan tahap awal dari transaksi Zahir itu. Yang pertama pasti kita akan menentukan akun dari cowoknya itu sendiri. Di sini sudah bisa dilihat bahwa ada nama akun, laporan keuangan, itu ada aset, ada kas, bank, terus ada perlengkapan usahanya, ada aset tetap, ada peralatan usaha, ada akun masuk penyusutan. Nah, di bagian likuiditas itu ada utang usaha, ada ekuitas itu ada modal pemilik dan laba ditahan. Kalau di pendapatan itu ada jasa cuci motor. Nah, pendapatan itu terbagi menjadi reguler kecil, reguler besar, premium kecil, dan premium besar. Nah, bebannya itu ada banyak, ada beban operasional, meliputi gaji listrik. Kalau jasa meliputi beban jasa cuci motor, beban jasa lainnya, beban penyusutan peralatan juga, dan ada beban administrasi dan umum. Nah, di sini kita menginput selama 3 bulan, yaitu Agustus, September, dan Oktober. Nah, pertama kita itu mengelompokkan dulu nih transaksi pendapatannya, yaitu ada 4 layanan: reguler kecil, reguler besar, premium kecil, dan premium besar. Dikelompokkan dulu untuk memudahkan transaksi nanti untuk pengaplikasian di Zahirnya. Nah, setelah memasukkan transaksi pendapatan, akhirnya memasukkan transaksi pengeluaran. Bisa dilihat ini. Lalu kita baru setelah diinput semua tadi membuat akun Zahir. Nah, saat pertama kali menjalankan Zahir Accounting atau ingin menambah database perusahaan baru, itu akan dihadapkan dengan wizard atau panduan untuk membuat data baru. Ini bisa diisi. Lalu setelah wizard data baru, maka akan terlihat persis seperti di screenshot ini kalau data-datanya itu sesuai dengan UMKM Bling Motor Wash tadi yang sudah dipaparkan. Lalu memasukkan saldo awal ke Zahir. Yang pertama itu pasti ya klik data-data, pilih data rekening, terus dimasukkan deh kayak diklik data, dimasukin perlengkapannya, menambah akun-akunnya gitu. Nah, setelah itu balik ke halaman utama, klik data-data, pilih setting dan saldo awal akun. Lalu muncul saldo awal untuk menginput saldo awal dari sebuah UMKM itu tadi. Nah, kalau udah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini pada data rekening. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang pendapatan.
Di sini pada bulan Agustus, Blink Motorwash memiliki 21 hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai Jumat, dan untuk Sabtu Minggunya libur. Untuk ringkasan transaksi pendapatannya, pada 1 Agustus pendapatan harian sebesar 260.000 diterima secara tunai dengan rincian 8 unit dengan harga satuan 20.000, totalnya 160, cuci reguler besar 3 unit dengan harga satuan 25, totalnya 75.000, cuci premium kecil 1 unit dengan harga satuan 25, totalnya 25.000. Maka pendapatan harian pada 1 Agustus 260.000. Lalu pada 4 Agustus juga pendapatan hariannya 230.000 diterima secara tunai dengan rincian 9 unit kali 20.000 jadi 180.000, reguler besar 2 unit kali 25.000, 50.000. Lalu pada 5 Agustus juga diterima secara tunai dengan total 260.000, 8 unit kali 20, 160.000, 3 unit kali 25, 75.000, 1 unit kali 25, 25.000. Lalu pada tanggal 6 sampai 8 Agustus itu diterima secara non tunai menggunakan kris. Pada 6 Agustus totalnya 240.000, 7 Agustus 255.000, dan pada 8 Agustus 250.000. Lalu pada 11 Agustus diterima secara non tunai juga 235.000, 12 Agustus secara tunai 255.000, 13 Agustus diterima secara non tunai 305.000. Begitu juga dengan tanggal-tanggal berikutnya. Sampai pada hari ke-21 yaitu pada tanggal 29 Agustus diterima secara non tunai dengan pendapatan harian 240.000. Lalu untuk transaksi keuangan pengeluarannya pada bulan Agustus tanggal 5 dibeli secara tunai perlengkapan cuci motor 100.000 dengan rincian sabun atau sampo 45.000, spons 22.500, lap microfiber 32.500. Lalu 13 Agustus ada cairan poles wax 100.000, 20 Agustus Snow Wash 30, lap Kanebo 20. Jadi total pengeluarannya pada 20 Agustus 50.000. Lalu pada 25 Agustus ada membayar tagihan listrik, air, dan wifi 400.000 melalui transfer bank. Pada 28 Agustus dibayar biaya perawatan dan perbaikan peralatan cuci sebesar 100.000 melalui transfer bank. Pada 30 Agustus membayar gaji karyawan 4.149.000 melalui transfer bank. Lalu untuk bulan September itu membeli perlengkapan secara tunai 120.000 dengan rincian sebagai berikut. 13 September dibeli cairan poles wax 100.000, 20 September membeli Snow Wash dan juga lap Kanebo, 25 September membayar listrik, air, dan wifi 400.000, 29 September membayar biaya perawatan perbaikan peralatan cuci 150.000, dan gaji karyawan pada 30 September 4.396.500 melalui transfer bank. Hal yang sama juga dilakukan pada bulan Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut. Untuk gaji karyawan pada bulan Oktober dibayarkan pada 30 Oktober dengan total 4.638.000 melalui transfer bank. Selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang pendapatan. Di sini selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu pengaplikasian zahir pada UMKM. Yang pertama, kita akan memasukkan zahir untuk transaksi pendapatan terlebih dahulu. Dalam proses pencatatan keuangan, setiap transaksi pendapatan yang terjadi harus dicatat dengan akurat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
di Zahir. Semua transaksi pendapatan akan diarahkan untuk masuk ke dalam akun kas dan bank, dan secara spesifik akan tercatat pada kas masuk. Langkah yang pertama yaitu saat pertama kali membuka Zahir, kita akan langsung diarahkan ke tampilan beranda utama seperti yang terlihat di layar. Nah, pada halaman ini pilih menu kas dan bank yang terletak pada bagian atas. Menu ini digunakan untuk mengakses semua transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank perusahaan, termasuk transaksi pendapatan. Setelah memilih menu kas dan bank, langkah selanjutnya adalah memilih menu kas masuk, yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang terkait dengan transaksi pendapatan. Di langkah-langkah kali ini, kita akan mulai menginput transaksi untuk bulan Agustus. Penting untuk diketahui bahwa setiap transaksi yang dicatat memiliki tahapan yang sama. Oleh karena itu, rincian tahap penginputan akan dijelaskan secara detail pada transaksi di tanggal pertama, lalu untuk tanggal berikutnya sama seperti yang sudah dijelaskan di tanggal pertama. Untuk yang pertama yaitu pada tanggal 1 Agustus 2025 untuk mencatat pendapatan harian sebesar 260.000 yang diterima secara tunai dengan rincian cuci reguler kecil 8 unit dengan harga satuannya 20.000, jadi totalnya 160.000. Lalu juga ada cuci reguler besar 3 unit dengan harga satuan 25.000, maka totalnya 75.000. Lalu ada cuci premium kecil 1 unit dengan harga 25.000, maka totalnya 25.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 260.000. Langkah yang pertama, setelah masuk ke bagian kas masuk, pilih menu baru untuk memulai input transaksi baru. Pilih akun kas jika transaksi dilakukan secara tunai. Jika transaksi dilakukan melalui kris atau pembayaran secara non-tunai, itu pilih akun bank, karena pendapatan dari kris akan langsung ditransfer ke bank. Lalu pada bagian dari, pilih Q01 yaitu customer reguler kecil. Lalu masukkan tanggal transaksi yaitu 1 Agustus 2025. Untuk kolom cek dan memo akan terisi otomatis dari Zahir. Lalu klik kolom kode untuk memastikan akun. Pilih akun pendapatan jasa cuci motor reguler kecil, lalu klik OK. Nah, akun yang dipilih akan muncul, kemudian tekan tab pada keyboard untuk melanjutkan input nominal. Masukkan nominal 160.000 pada bagian nilai. Untuk kategori pendapatan kedua, pilih pendapatan jasa cuci motor reguler besar, lalu klik OK. Masukkan nominal 75.000 pada bagian nilai. Untuk kategori pendapatan ketiga itu pendapatan jasa cuci motor premium kecil. Ini, lalu klik OK dan masukkan nominal sesuai dengan transaksi yang sudah disebutkan di awal tadi, 25.000 pada bagian nilai. Nah, untuk totalnya harus klik kolom sebesar agar muncul semuanya, yaitu 260.000. Yang terakhir, klik rekam untuk selesaikan transaksi. Setelah itu, transaksi pendapatan sudah terinput dengan benar, akan muncul seperti ini. Untuk transaksi berikutnya, yaitu tanggal 4 Agustus sampai 29 Agustus, akan dilakukan dengan langkah-langkah yang sama. Hanya jenis cucinya saja yang berbeda. Misalnya 4 Agustus pendapatan harian 230.000 secara tunai,
cuci reguler kecil 9 dengan total 180.000, cuci reguler besar 2 unit dengan total 50.000. Untuk totalnya sama. Setelah memasukkan semua transaksi, jangan lupa untuk mengeklik sebesar untuk menjumlahkan semua totalnya. Begitu juga dengan transaksi-transaksi di tanggal berikutnya. Selanjutnya kita masuk. Baik, di sini saya akan membahas tentang sahir untuk keuangan transaksi mitra di bagian pengeluaran. Nah, dalam proses pencatatan keuangan, tiap transaksi pengeluaran terjadi harus dicatat dengan akurat supaya laporan keuangannya nanti itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, di sahir, semua transaksi pengeluaran akan diarahkan untuk masuk ke dalam akun kas dan bank dan secara spesifik akan tercatat pada kas keluar. Langkah-langkah di bawah ini akan menjelaskan bagaimana cara kita menginput transaksi pengeluaran secara sistematis, mulai dari pencatatan di sahir sampai nanti memastikan transaksi dicatat dengan benar. Nah, saat kita pertama kali membuka sahir, itu kita akan langsung diarahkan ke tampilan beranda utama seperti ini. Nah, pada bagian halaman ini, itu kita pilih menu kas dan bank yang ada di bagian atas. Nah, menu ini digunakan untuk akses semua transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank perusahaan termasuk transaksi pengeluaran. Setelah kita pilih menu kas dan bank, langkah selanjutnya adalah memilih menu kas keluar. Menu ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas yang terkait dengan transaksi pendapatan. Nah, di tutorial kali ini kita akan mulai menginput transaksi pengeluaran untuk bulan Agustus. Penting untuk kita ketahui bahwa tiap transaksi yang dicatat memiliki tahapan yang sama. Nah, oleh karena itu, rincian tahap penginputan akan dijelaskan secara detail pada transaksi tanggal pertama. Untuk tanggal berikutnya, langkah-langkah yang sama dapat diterapkan. Nah, misalnya di sini tanggal 5 Agustus, dibeli secara tunai perlengkapan cuci motor senilai 100.000 dengan rincian sabun atau sampo khusus motor sebesar 45.000, lalu spons sebesar 22.500 dan lap microfiber sebesar 32.500. Langkah-langkahnya yang pertama, setelah kita masuk ke bagian kas keluar, itu kita pilih baru untuk memulai input transaksi baru. Lalu kita pilih akun kas, kita pakai akun kas jika transaksi dilakukan secara tunai. Kalau transaksinya secara tunai, malah pilih akun kas karena transaksi pengeluaran pada tanggal tersebut dilakukan secara tunai. Nah, pada bagian menu penerima itu kita pilih vendor 1, yakni vendor Superindo. Kita masukin tanggal transaksinya yakni 5 Agustus 2025. Untuk kolom cek dan memo akan terisi otomatis dari sahirnya. Lalu kita klik kolom kode untuk memastikan akun. Kita pilih akun pengeluaran sabun atau sampo khusus motor, lalu kita klik OK. Lalu akun yang dipilih nanti akan muncul, kemudian kita tekan tab pada keyboard untuk melanjutkan input nominalnya. Kita masukkan nominal pengeluaran yakni 45.000 pada bagian nilai atau DR. Nah, untuk kategori pengeluaran laba, pengeluaran kedua, kita pilih akun pengeluaran spons, lalu kita klik OK. Kita masukin nominal pengeluarannya yakni 22.500 pada bagian nilai. Lalu untuk kategori pengeluaran ketiga, kita pilih akun pengeluaran lap microfiber, lalu kita klik OK. Kita masukkan nominal pengeluaran yakni 32.500 pada bagian nilainya. Lalu kita klik kolom sebesar supaya total transaksinya nanti muncul di sini. Nah, terakhir kita klik rekam untuk menyelesaikan transaksinya. Setelah itu, transaksi pengeluaran sudah diinput dengan benar. Untuk transaksi pengeluaran berikutnya, kita bisa lakukan langkah-langkah yang sama. Misalnya di sini tanggal 13 Agustus 2025, beli secara tunai cairan Polish Wax senilai 100.000. Ini di sini sudah diinput.
Nah, untuk yang 20 Agustus 2025 dibeli secara tunai bahan snow wash dan lap kanebo senilai 50.000 dengan rincian sedemikian snow washnya 30.000, lap kanebonya 20.000. Ini semua diinput juga dengan langkah-langkah yang sama. Nah, untuk yang tanggal 25 Agustus itu juga kita bayar tagihan listrik, air, dan wifi untuk bulan Agustus sebesar 400.000 melalui transfer bank. Nah, kita input juga di sini. Lalu untuk yang tanggal 28 Agustus 2025 itu kita bayar biaya perawatan dan perbaikan peralatan cuci sebesar 100.000 melalui transfer bank. Nah, sehingga di sini akunnya nanti bank bukan kas. Nah, di sini kita masukkan akunnya buat perawatan dan perbaikan. Nah, lalu tanggal 30 Agustus kita bayar gaji karyawan untuk bulan Agustus sebesar 4.149 melalui transfer bank. Di sini kita input ke Zahirnya. Nah, kalau semua transaksinya sudah diinput, kita dapat melihat rekapannya itu kayak begini. Nah, seperti ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang Next, kita akan membahas tentang Zahir untuk grafik laporan keuangan mitra. Nah, buat melihat grafik laporan keuangan dari mitra UMKM Blink Motowash pada Zahir, itu caranya kita klik dashboard, lalu kita pilih menu laporan yang akan dilihat. Nah, kita pilih menu laba rugi untuk melihat grafik laporan laba rugi seperti ini. Dari grafik ini kita bisa lihat kalau Blink Motowash itu mendapat keuntungan sebesar 281 dari usahanya. Jadi di sini menurut grafik Agustus ini lebih banyak pendapatannya daripada pengeluarannya. Seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa lihat neracanya. Ini kita tinggal pilih menu neraca untuk melihat neraca saldo pada periode terkait. Di sini periode Agustus 2025. Di sini grafiknya sudah menunjukkan tentang hartanya, lalu tentang kewajiban dan juga modelnya. Next. Nah, selanjutnya di sini itu ada Zahir untuk laporan keuangan mitra. Untuk melihat data laporan keuangan mitra dari UMKM Blink Motowash pada Zahir, klik laporan, lalu pilih menu laporan keuangan, dan pilih laporan keuangan yang akan kita lihat. Pada tutorial kali ini, kita akan memberikan satu contoh tahapan untuk membuka data tersebut, dan untuk laporan yang lainnya memiliki tahapan yang sama. Nah, ketika kita masuk ke menu laporan tersebut, kita akan melihat tampilan seperti ini. Tahapan selanjutnya yaitu pilih menu arus kas rincian standar untuk melihat rincian arus kas. Lalu kita klik 2 kali hingga menampilkan periode yang akan kita pilih. Setelah itu kita masukkan periodenya, klik OK, maka akan keluar laporan arus kas Blink Motowash pada periode bulan Agustus. Dan ini untuk laporan laba ruginya, dan ini tampilan neraca saldo. Nah, selanjutnya di sini itu ada Zahir untuk data buku besar mitra. Untuk melihat data buku besar dari UMKM Blink Motowash, pada Zahir klik laporan, lalu pilih menu buku besar, lalu klik 2 kali data yang akan kita lihat. Di sini contohnya itu rincian arus kas, klik 2 kali, lalu menampilkan periode yang akan kita pilih. Kita klik bulan Agustus, lalu klik OK. Setelah itu akan keluar rincian dari buku besar Blink Motowash pada periode bulan Agustus. Nah, selanjutnya masih sama untuk tampilan jurnal transaksi. Nah, selanjutnya di sini itu ada Zahir untuk data buku. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan kegiatan praktikum akuntansi dapat disimpulkan bahwa penerapan software akuntansi pada Zahru UMKM Blink Motowash telah berhasil transformasi sistem pencatatan manual menjadi sistem digital yang terstruktur. Kemudian melalui kegiatan ini mahasiswa juga dapat mendapatkan pengalaman praktis yang berharga dalam menerapkan teori akuntansi ke dalam situasi bisnis nyata, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi software, hingga pelatihan pengguna. Untuk sarannya, untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem yang telah diterapkan, diperlukan pendampingan keberlanjutan selama beberapa waktu ke depan, guna menjamin konsistensi penggunaan software dan mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Nah, dengan dukungan yang konsisten, sistem ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan dan ekspansi usaha Blink Motowash di masa depan.